Selamat pagi Bapak Ibu peserta Diklat Teknis Keamanan Siber dan Sandi, Pusdiklat Badan Siber dan Sandi Negara. Baik, saya langsung share screen aja sebagai lanjutan dari materi yang disampaikan oleh Pak Dian Sugaiwaha tadi. Kita masih di pelajaran kriptografi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, anggap saya sebagai teman diskusi baru aja ya Bapak Ibu. Karena ya saya mungkin pengalaman bisa jadi lebih sedikit dari Bapak Ibu sekalian. Baik, nama saya Maura Hertanto Ritonga. Saya sebagai Wijaya Suara Muda. Untuk narahubung bisa menghubungi saya di maurahertanto@bssn.go.id. Saya tinggal di Bojonggede, Bogor. Ada yang dari Bogor? Tidak, Pak. Jauh dari rumah saya, Pak. Jauh ya, Pak? Ya, mudah-mudahan nanti kalau ke Bogor, misalnya ke Kebun Raya atau ke Puncak, bisa mampir-mampir lah. Kita lanjut aja di materi selanjutnya. Setelah pembelajaran tadi dengan Pak Dian Sugaiwaha dari konsep kriptografi praktis, kemudian layanan yang disediakan oleh kriptografi modern ini, sedangkan sekarang kita masuk di penggunaan kriptografi modern ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini seperti apa? Gampangnya ini bisa dilihat Bapak Ibu. Kemarin saya dapat surat perintah dari Kepala Pusdiklat untuk melaksanakan suatu kegiatan. Tanda tangannya itu sudah bentuknya sudah tanda tangan elektronik ya. Sedangkan indikator hasil belajar kita hanya mampu menjelaskan tentang penerapan kriptografi modern itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanda tangan elektronik itu apa? Isu yang lagi hot saat ini adalah sertifikat tanah secara elektronik. Ini dari portal berita nasional pertanggal 6 Februari ya Bapak Ibu, bisa dilihat nanti. Kemudian ada beberapa syarat yang harus kita penuhi kalau mau merubah sertifikat tanah atau sertifikat rumah mau jadi elektronik. Bisa dibaca di portal nasional tersebut. Nah, ini bahkan notaris pun angkat bicara ya, karena secara teori mungkin mereka nanti akan terganggu kuenya lah kalau bahasa kasarnya ya Bapak Ibu. Jangan sampai mereka terganggu. Bahkan sudah mulai muncul ancaman mungkin dari penjahat yang ingin memanfaatkan momentum ini sehingga Kepala BPN angkat bicara. Kalau yang ada ingin menarik sertifikat jangan langsung dilayani gitu. Bisa jadi itu hanya menipu. Nanti lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Kalau secara definisi tanda tangan elektronik ini secara fungsi sama dengan tanda tangan manual. Suatu dokumen kita ada tanda tangani, itu menyatakan bahwa itu memang punya kita gitu ya. Kemudian bedanya adalah kalau tanda tangan elektronik ini atau tanda tangan digital ini ada sidik jari atau ya penanda dari dokumen itu, lalu ada timestamp-nya. Kemudian tanda tangan digital itu atau tanda tangan elektronik itu adalah bukan tanda tangan yang kita foto atau di scan melalui mesin, bukan. Kemudian tanda tangan digital itu bersifat unik untuk setiap dokumen. Walaupun saya menandatangani, tapi satu dokumen dengan dokumen lain pasti berbeda karena ada timestamp-nya tadi itu, Bapak Ibu. Kalau menurut ahli bahwa tanda tangan elektronik itu harus satu otentik, kemudian tidak dapat dipalsukan, lalu tidak dapat digunakan lagi, kemudian yang sudah di-TT tidak dapat diubah lagi karena tadi timestamp-nya itu. Karena pasti ada muncul timestamp-nya, misalnya ditandatangani pagi, siang, atau sore. Kemudian tidak dapat disangkal ya, karena ada identitas kita di sana. Kemudian kalau dari tadi di sesi pagi ada layanan kriptografi, kalau TTI ini menyediakan layanan autentikasi dan non-repudiation. Untuk lebih jelasnya kita simak video dari BSSN berikut ini ya Bapak Ibu. Perkembangan teknologi menjadikan segala hal dapat dilakukan secara digital. Mulai dari berbelanja, belajar, marketing dan promosi, hingga persetujuan dokumen. Selain mempermudah, digitalisasi membuat aktivitas manusia menjadi lebih aman dan nyaman. Tanda tangan elektronik merupakan jawaban dan hadir dalam perwujudan era digital. Seperti apa tanda tangan elektronik itu? Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentifikasi identitas penanda tanganan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen.
Berbeda dengan tanda tangan pada umumnya, dengan menggunakan pena di atas secari kertas sebagai tanda persetujuan atau sekedar memberi informasi data diri. Kini tanda tangan dapat dibuat secara elektronik dan berfungsi sama seperti tanda tangan konvensional. Tanda tangan elektronik memungkinkan Anda menandatangani dokumen penting dimanapun dan kapanpun, sekalipun dalam perjalanan. Untuk membuat tanda tangan elektronik, diperlukan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh otoritas sertifikat digital sebagai identitas Anda. Pilih dokumen elektronik yang harus ditandatangani, masukkan passphrase atau PIN Anda. Dengan mudah, dokumen Anda berhasil ditandatangani. Sebagaimana telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE Pasal 11, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 51 yang diperbaharui pada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik berlaku dan sah di mata hukum. Jadi, dapat segera dikirimkan melalui email atau sistem elektronik tertentu. Lalu bagaimana keamanan tanda tangan elektronik ini? Menggunakan teknologi persandian atau kriptografi, algoritma enkripsi asimetrik akan menghitung nilai tanda tangan kemudian ditambahkan ke dokumen elektronik Anda. Enkripsi asimetrik memberikan perlindungan dengan metode matematis yang kompleks dan unik, sehingga dokumen tidak akan mudah disalahgunakan atau dipalsukan. Keaslian dan keutuhan dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui aplikasi verifikasi tanda tangan elektronik yang tersedia, seperti PDF Reader, fitur verifikasi basis web, atau basis mobile. Aplikasi verifikasi memberikan informasi apakah dokumen itu valid atau invalid. Penggunaan tanda tangan elektronik mendukung pengurangan penggunaan kertas dan membuat pekerjaan menjadi efisien dengan tidak mengirimkan dokumen secara fisik yang memakan waktu lama. Tanda tangan elektronik aman, hemat, mudah, efisien, dan terpercaya. Ayo beralih ke tanda tangan elektronik. Baik, Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan video tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silakan dengan Bu Kusanti. Ya, saya Kusanti dari Pemkab Magelang, Pak. Ya, Tadi silakan. sangat tertarik dengan penjelasan terkait penggunaan sertifikat elektronik, salah satunya adalah menghemat kertas gitu ya, Pak. Nah, rasanya ini saya nanti ketika kembali ke instansi, besar harapan saya ini bisa diterapkan gitu. Nah, apakah dari Bapak atau dari BSSN ini bisa memberikan asistensi ya, Pak ya? Terima kasih, Baik. Pak, itu aja. Terus bagaimana mekanismenya gitu, Pak? Baik, terima kasih Bu Kusanti dari Pemkab Magelang ya. Bagaimana untuk nanti itu bisa diterapkan di Pemkab Magelang sana atau di daerah lah? Jawabannya adalah menghubungi BSSN. Kalau masalah asistensi pasti ada asistensi. Silakan menghubungi saja. Mungkin pertama dengan via telepon atau secara personal dulu, nanti ke bagian, mumpung kita pelatihan ini nanti saya kasih kontaknya mungkin ke personalnya ya, bagaimana prosedurnya, lalu bersurat resmi nanti. Pasti ada asistensi. Dan ini karena ini layanan pemerintah, ya istilahnya ini gratis atau memang dilayankan atau disediakan oleh pemerintah untuk seluruh pemerintahan. Terima kasih Bu Kusanti atas pertanyaannya. Baik, Pak, terima kasih. Nanti saya minta kontaknya ya, Pak. Siap-siap. Ya. Nanti setelah ini ya. Terima kasih Bu Kusanti. Ya, Pak. Kemudian itu kita sebagai diskusi, kita sebagai penutup di pertemuan kali ini, mungkin evaluasi sedikit. Ada yang ingin menjawab sepemahamannya. Tadi tanda tangan elektronik itu apa? Dari Bapak Ibu? Ya, izin menjawab, Pak. Saya Mahbub dari pemerintah Kota Padang, Pak. Jadi Silakan, tanda Pak tangan Mahbub. elektronik adalah sebagai pengganti dari tanda tangan manual yang bersifat elektronik dan fungsinya sama dengan tanda tangan manual. Yang membedakan adalah di dalamnya ada sidik jari digital dan juga timestamp, dan juga ini menggunakan algoritma kriptografi asimetrik seperti tadi Bapak katakan. Terima kasih, Pak. Itu jawaban saya, Pak. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat Pak Mahbub. Karena waktu sudah
cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah termotivasi, sudah ada pengetahuan sedikit. Nanti setelah ini saya kasih kontak boleh, atau kita belajar lebih lanjut boleh. Ini saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.